Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pri Sandi Aditya akan membahas tentang mengenal mahasiswa tahfidz ilmu Al-Quran dan tafsir di IAIN Pekalongan. Yang pertama ada Mas Miftahur Rasyidin. Dia adalah seorang penghafal Al-Quran dari Blado Kabupaten Batang. Dia sempat menimba ilmu di pondok pesantren. Namun di pesantren dia tidak menghafal Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran setelah masuk kuliah karena termotivasi pada anak-anak yang mampu menghafal Al-Quran. Dia merahasiakan jumlah hafalan Al-Qurannya. Yang kedua ada Mbak Maulidah Inayatul Kausar. Dia akrab disapa Ina. Dia mondok di Sampangan, Pekalongan. Pada awalnya dia tidak tertarik pada hafalan Al-Quran. Dia ada tuntutan dari orang tua untuk menghafal Al-Quran. Dan dia pun mengetahui dan termotivasi bahwa jika menghafal Al-Quran akan menaikkan derajat orang tuanya di surga. Dan dia merahasiakan jumlah hafalannya. 3. Ada Mbak Sabrina Aisyah Putri. Sering dipanggil dengan sebutan Bina. Dia pernah mengungkapkan jumlah hafalannya yaitu 8 juz pada semester 1 saat ditanya oleh Pak Dr. Taufikur Rahman MSy. Yang keempat ada M. Ahlul Haki. Dia mahasiswa yang rajin, selalu berangkat kuliah tepat waktu, dan dia mampu selalu membantu orang tuanya. Dia menghafal Al-Quran untuk memotivasi yang lainnya. Dia merahasiakan jumlah hafalannya. Yang kelima ada Mbak Naili Falahiyah. Dia seorang aktivis yang rajin. Di sela-sela waktunya dia sempatkan untuk menghafal Al-Quran. Dia pernah mengikuti kajian tahfidz di IAIN Pekalongan. Dia pun merahasiakan jumlah hafalannya. Yang keenam ada Mbak Monika Triwidianingrum. Dia seorang santri bersama Mbak Maulidah Inayatul Kausar di Sampangan, Kota Pekalongan. Dia juga mahasiswa yang rajin. Dia pun merahasiakan jumlah hafalannya. Yang ketujuh, Mbak Siti Khotijah. Dia seorang aktivis penghafal Al-Quran. Dia sangat rajin murojaah hafalan di musola kampus saat jeda mata kuliah. Saat semester 2, dia ditanya oleh Pak Dr. Taufikur Rahman mengenai hafalannya. Dan dia menjawab bahwa hafalannya adalah 15 juz. Dan mungkin saja sekarang telah sampai 30 juz. 8. Yaitu Mbak Vina Jazalatun Nikmah. Menghafal Al-Quran karena tuntutan di pondok kala itu. Saat kelas 7 harus hafal surat Yasin. Setelah kelas 8 harus hafal surat Ar-Rahman. Setelah kelas 9 harus hafal surat Al-Waqiah. Dan hingga sekarang dia tetap fokus pada hafalannya dan dia merahasiakan jumlah hafalannya. Yang ke-9 yaitu Mas Misbahul Munir. Dia pernah menjadi seorang aktivis HMJ. Pada awal semester hafalannya tetap terjaga dan dia merahasiakan hafalannya. Namun ada beberapa temannya yang mengatakan bahwa dia hanya menghafal kurang dari 10 juz saja. 10. Mbak Nur Afifah. Bapaknya seorang ahli agama dan telah diturunkan kepada anaknya. Dan dia beberapa kali melakukan kajian-kajian tahfidz di berbagai kegiatan. Dia pun merahasiakan jumlah hafalannya. Heksi Nalafati. Dia adalah pegiat ilmu keislaman dan sangat rajin menuntut ilmu di kampus.
dan dia merahasiakan jumlah hafalannya. Yang ke-12, Muhammad Taufikur Rahman. Dia penghafal Al-Quran yang rajin dan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di IAIN Pekalongan. Dia pun menghafal Al-Quran sejak di pondok pesantren di Pemalang saat SMP dan SMA. Dia sangat merahasiakan privasinya dalam menghafal Al-Quran, dan menurut beberapa temannya, hafalannya dia adalah telah mencapai 30 juz Al-Quran. Yang ke-13, Mbak Hikmatun Nazilah. Dia seorang aktivis. Dia adalah seorang mahasiswa berwawasan yang luas, selalu giat dalam menghafal Al-Quran, ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, dan akhirnya dirangkai menjadi satu kesatuan surat yang utuh. Dia merahasiakan hafalannya. Yang ke-14, Mas Rizwan Aziz. Sering diperbincangkan oleh teman-temannya bahwa hafalannya sudah mencapai 30 juz, dan sekarang dia sedang cuti kuliah karena pandemi virus corona dan menuntutnya untuk membantu perekonomian keluarganya. Yang ke-15, Mbak Amiratun Fajriyah. Dia merupakan santri satu pondok dengan Mbak Nur Afifah di Sampangan. Pada semester 2, hafalannya adalah 4 juz. Namun sekarang dia merahasiakan hafalannya. Yang ke-16, Muhammad Abqoriyin Jumanun. Dia sering disapa Royan. Selain penghafal Al-Quran, dia adalah mahasiswa yang cerdas dan pandai dalam main catur, main rubik, dan sebagainya di sela-sela jeda kuliah. Dia pernah mengatakan bahwa hafalannya adalah 10 juz. Namun, banyak teman yang membantahnya bahwa hafalannya adalah 30 juz. Dan dia sama seperti Mas Rizwan yang sedang cuti kuliah. 17, ada Mbak Kaulan Karimah. Dia pernah mondok di Pekalongan dan di Kendal yang menjadikannya seorang penghafal Al-Quran. Dia sangat menjaga privasinya tentang berapa jumlah hafalannya. 18, Mbak Fatina Lutfa Konita. Dia akrab disapa dengan sebutan Mbak Tintin. Dia adalah seorang aktivis yang rajin. Dia baru saja mempunyai seorang anak laki-laki yang dia lahirkan kemarin. Dia juga pernah mondok yang menjadikannya seorang penghafal Al-Quran. Dia merahasiakan jumlah hafalannya. 19, Mbak Mae Saroh, sering disapa dengan sebutan Mbak Mae. Dia menghafal Al-Quran saat mengikuti kajian tahfidz di IAIN Pekalongan. Dia sangat rajin saat mengerjakan tugas kuliah maupun saat berdiskusi. Dia merahasiakan jumlah hafalannya. Yang ke-20 adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Pri Sandi Aditya. Saya termotivasi menghafal Al-Quran karena nonton acara televisi yang anak kecil penghafal Al-Quran tunanetra, yaitu dengan menghafal 13 juz. Maka dari itu saya termotivasi untuk menghafalnya, dan saya merahasiakan jumlah hafalan Al-Quran yang saya hafal. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir adalah seorang hafiz Al-Quran karena telah melalui dan mengambil mata kuliah tahsin dan tahfidz. Namun yang cukup menampilkan aktivitas tahfidznya hanya beberapa saja di antara banyaknya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi sebenarnya itu banyak anak IAT semuanya, bahkan cuma yang menampilkan bahwa dia seorang penghafal Al-Quran itu hanya beberapa saja. Sekian dari saya video yang saya buat.
Mohon maaf apabila tersalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.